Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un, selamat datang di Provinsi Lampung. Terletak di ujung selatan Pulau Sumatera, sebuah tanah yang kaya akan keindahan alam, kebudayaan yang beragam, dan sejarah yang memukau. Di sebelah utara, Lampung berbatasan dengan Sumatera Selatan dan Bengkulu. Laut Jawa di sebelah timur, sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda yang memisahkan provinsi ini dengan Pulau Jawa. Dan di sebelah barat, berbatasan dengan Samudra Indonesia. Luas wilayah Lampung adalah 33.575,41 km persegi, terdiri dari 15 kabupaten kota. Dengan jumlah penduduk pada tahun 2022 sebesar 9.176.546 jiwa. Sebagian besar penduduk di Provinsi Lampung bekerja pada sektor pertanian. Struktur perekonomian Provinsi Lampung ditopang oleh 3 sektor utama, yaitu pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung tahun 2022 mencapai 4,28%, nyaris 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Peran investasi dalam perekonomian Provinsi Lampung menunjukkan tren yang meningkat dari 31,46% di tahun 2017 menjadi 32,45% pada tahun 2022. Berkenaan dengan hal itu, nilai Incremental Capital Output Ratio atau ICOR Provinsi Lampung di tahun 2022 tercatat sebesar 7,94 lebih kecil dibanding ICOR tahun 2021 yang sebesar 12,32. Hampir sepanjang tahun 2022, nilai tukar petani subsektor peternakan di Provinsi Lampung selalu berada di atas rata-rata nasional. Hal itu menunjukkan peternak di Provinsi Lampung memiliki kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan kesejahteraan peternak secara nasional. Subsektor peternakan memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, terutama sebagai sumber protein hewani. Terdapat 8 kelompok usaha pada subsektor peternakan yang berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan pangan asal ternak di Lampung, antara lain budidaya ternak dan produksi pakan, pengolahan madu, pengolahan daging dan kulit sapi, pengolahan susu, pengolahan daging unggas, pengolahan telur, pengolahan kompos, dan pengolahan maggot. Pengembangan sektor peternakan pada usaha budidaya sapi potong didukung oleh potensi ketersediaan pakan yang bersumber dari hasil samping produk pertanian, hasil sampingan perkebunan kelapa sawit, serta hijauan alami, yakni ketersediaan rumput yang melimpah. Industri pakan ternak menjadi salah satu sektor penting dalam pertanian modern. Kini industri pakan ternak mulai beralih ke arah produksi pakan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan limbah pertanian dan industri lain sebagai bahan baku. Pada tahun 2022, populasi sapi potong mencapai 905.560 ekor, yang menempatkan Lampung pada urutan kedua di Pulau Sumatera. Dengan jumlah tersebut, kontribusi Lampung terhadap populasi sapi potong di Indonesia sebesar 4,89%. Sedangkan kontribusi di Pulau Sumatera rata-rata sebesar 24,26%. Produksi daging sapi di Indonesia, Pulau Sumatera, dan Provinsi Lampung meningkat sejak 2018 hingga 2022. Produksi nasional hampir mencapai 500.000 ton, di mana hasil produksi daging sapi Sumatera mencapai 107.000 ton. Dan Lampung mencapai 21.000 ton lebih. Meskipun Indonesia mengalami penurunan produksi pada 2020, produksi di Lampung terus meningkat.
dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,35%, lebih tinggi dari rata-rata nasional dan Sumatera pada kurun waktu yang sama. Berdasarkan ketersediaan lahan, sarana dan prasarana, serta cadangan pakan yang melimpah, terdapat 3 kabupaten potensial untuk pengembangan usaha budidaya sapi potong di Lampung, antara lain Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Timur, dan Kabupaten Tulang Bawang. Potensi Kabupaten Tanggamus. Kabupaten Tanggamus memiliki luas wilayah sebesar 4.654,96 km persegi dan terbagi menjadi 20 kecamatan. Terdapat 1 pulau, yakni Pulau Tabuan. Kabupaten Tanggamus merupakan tempat yang sejuk untuk bersantai karena ketinggiannya di atas permukaan laut berkisar antara 0 hingga 2.115 meter. Topografinya sangat beragam dengan dataran rendah dan tinggi serta pegunungan yang menjulang tinggi. Mencakup sekitar 40% wilayah tersebut. Kabupaten ini dialiri 2 sungai besar, yaitu Wais Kampung dan Wais Semaka, dan beberapa sungai lain seperti Wai Pisang dan Wai Gatal. Jumlah penduduk Kabupaten Tanggamus pada tahun 2022 sebanyak 652.898 jiwa. Terdiri dari penduduk laki-laki 337.598 jiwa dan penduduk perempuan 315.300 jiwa. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanggamus mengalami kenaikan pada tahun 2022 setelah terjadi penurunan yang cukup signifikan di tahun 2020. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan ekonomi di kabupaten ini. Potensi, daya tampung, dan daya dukung dalam pengembangan budidaya sapi potong di Kabupaten Tanggamus. Kabupaten Tanggamus memiliki potensi ketersediaan pakan mencapai 1.037.541 ton bahan kering per tahun. Dengan ketersediaan pakan serta jumlah populasi sapi sampai dengan saat ini, Kabupaten Tanggamus memiliki potensi untuk pengembangan ternak sebesar 292.045 ekor sapi yang bisa dibudidayakan. Dalam mendukung pengembangan usaha budidaya ternak, pemerintah Kabupaten Tanggamus telah menyiapkan lahan peternakan sapi potong di Desa Pungkut, Kecamatan Pugung, Lampung. Dengan luas lahan 3 hektar, status lahan tersebut adalah milik pemerintah Kabupaten Tanggamus. Ada banyak peternak dan pakan ternak lokal yang luar biasa yang bisa kita manfaatkan untuk menciptakan lapangan kerja baru di sektor pertanian, serta untuk mengembangkan bisnis peternakan yang menguntungkan mulai dari hulu hingga hilir. Pengembangan usaha budidaya sapi potong di Kabupaten Tanggamus memberikan peluang investasi pada usaha penggemukan ternak dan pembibitan ternak. Pola kerjasama investasi yang ditawarkan adalah pemanfaatan lahan untuk budidaya, serta pembangunan kandang dan peralatan, bisa dalam bentuk sewa. Melihat kondisi iklim di wilayah Tanggamus serta ketersediaan pakan hasil samping produk pertanian, menghadirkan potensi yang sangat mendukung untuk pengembangan usaha budidaya sapi potong dan sapi perah. Potensi Kabupaten Lampung Timur. Kabupaten Lampung Timur memiliki luas wilayah sebesar 5.325,03 km persegi yang terbagi menjadi 24 kecamatan dengan jumlah penduduk tahun 2022 sebanyak 1.127.946 jiwa, terdiri dari 573.986 jiwa penduduk laki-laki dan 553.960 jiwa penduduk perempuan. Pasca pandemi, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Timur mengalami kenaikan yang signifikan dari pertumbuhan minus di tahun 2020. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan ekonomi yang cukup baik di daerah tersebut.
Potensi, daya tampung, dan daya dukung dalam pengembangan budidaya sapi potong di Kabupaten Lampung Timur. Potensi ketersediaan pakan mencapai 2.390.991 ton bahan kering per tahun. Dengan ketersediaan pakan serta jumlah populasi sapi, pada tahun 2022, saat ini Kabupaten Lampung Timur memiliki potensi untuk pengembangan ternak sebesar 592.022 ekor sapi yang bisa dibudidayakan. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah menetapkan Kecamatan Wai Jepara sebagai kawasan pengembangan budidaya dengan luas 6.806 hektar. Kawasan budidaya tersebut diantaranya adalah untuk pengembangan budidaya ternak besar. Ketersediaan sarana dan prasarana usaha peternakan yang terdapat di Kabupaten Lampung Timur memberikan peluang investasi dalam pengembangan usaha budidaya sapi potong dengan pola kemitraan. Ketersediaan kandang dan lahan pakan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan produksi sapi potong lebih dari 1.000 ekor per tahun. Potensi Kabupaten Tulang Bawang. Kabupaten Tulang Bawang memiliki luas wilayah sebesar 3.466,32 km persegi, terbagi menjadi 15 kecamatan dengan jumlah penduduk tahun 2022 sebanyak 431.208 jiwa, terdiri dari 222.726 jiwa penduduk laki-laki dan 208.482 jiwa penduduk perempuan. Seperti kabupaten sebelumnya, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulang Bawang mengalami kenaikan yang signifikan dari pertumbuhan minus di tahun 2020. Potensi, daya tampung, dan daya dukung dalam pengembangan budidaya sapi potong di Kabupaten Tulang Bawang. Dengan ketersediaan pakan mencapai 1.018.520 ton bahan kering per tahun, serta dengan jumlah populasi sapi pada tahun 2022, Kabupaten Tulang Bawang memiliki potensi pengembangan ternak sebesar 273.276 ekor sapi. Kawasan budidaya di Kabupaten Tulang Bawang memiliki luas kurang lebih 289.585 hektar. Salah satu peruntukannya adalah sebagai kawasan pertanian yang di dalamnya diperuntukkan sebagai pengembangan budidaya ternak. Hasil samping produksi perkebunan sawit di Kabupaten Tulang Bawang sangat melimpah, sehingga menjadi sumber pakan potensial sebagai pakan ternak. Dengan memanfaatkan sumber daya pakan tersebut, pengembangan usaha budidaya sapi potong dapat dilakukan dengan pola integrasi sapi sawit dalam meningkatkan produksi sapi potong di wilayah ini. Aspek teknis serta sarana dan prasarana pendukung dalam pengembangan budidaya sapi potong di Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Timur, dan Kabupaten Tulang Bawang adalah sebagai berikut. Meningkatnya jumlah penduduk, serta kesadaran akan kebutuhan dan pemenuhan konsumsi makanan bergizi, terutama dari protein hewani, maka kebutuhan penyediaan daging sapi akan terus meningkat. Diperkirakan konsumsi daging per kapita penduduk sekitar 4 tahun mendatang akan meningkat dari 2,62 kg per kapita per tahun menjadi sekitar 2,77 kg per kapita per tahun. Dengan estimasi penyediaannya hanya sekitar 500.000 ton, maka akan terjadi defisit sekitar 300.000 ton daging sapi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka diproyeksikan kebutuhan populasi sapi juga akan semakin meningkat dibandingkan dengan jumlah yang ada sekarang. Hal ini memberikan peluang investasi yang menguntungkan pada usaha budidaya sapi potong.
Kegiatan usaha pada subsektor peternakan dan kesehatan hewan memerlukan perizinan berusaha yang didasarkan pada analisis berbasis risiko, antara lain pada kegiatan usaha peternakan, hijauan pakan ternak, rumah potong hewan, penanganan daging dan hasil ikutan, veteriner, dan obat hewan. Permohonan perizinan berusaha dapat dilakukan oleh orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri. Saat ini pemerintah memberikan kemudahan dalam pengurusan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik online single submission yang dikelola dan diselenggarakan oleh Kementerian Investasi atau BKPM. Nilai investasi yang ditawarkan pada usaha budidaya sapi potong di Provinsi Lampung adalah sebesar 36,37 miliar rupiah. Nilai investasi terdiri dari kapital ekspenditur sebesar 20,25 miliar rupiah dan operasional ekspenditur sebesar 16,12 miliar rupiah. Berdasarkan analisis kelayakan finansial, internal rate of return sebesar 14,4%, net present value 4,27 miliar rupiah dengan payback period selama 5 tahun 3 bulan. Investasi merupakan salah satu faktor utama yang mendukung pembangunan suatu negara atau wilayah. Dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional, pemerintah menerapkan kebijakan yang umumnya dihadapi oleh para investor. Pemberian kebijakan yang diberikan oleh pemerintah adalah terkait regulasi, pajak dan insentif, pembebasan lahan, tenaga kerja, dan infrastruktur publik. Pemerintah juga akan memberikan dukungan dalam percepatan investasi serta memberikan insentif berupa pajak. Pemberian insentif fiskal untuk kemudahan investasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2020, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2020. Sedangkan pemberian insentif fiskal oleh pemerintah Provinsi Lampung diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2015 tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. Selain insentif fiskal, upaya yang dilakukan pemerintah untuk memudahkan proses investasi adalah melalui pemberian insentif non-fiskal, antara lain penyediaan informasi lahan atau lokasi, percepatan pemberian perizinan, pemberian fasilitasi promosi investasi, fasilitasi terhadap pemberian informasi insentif fiskal maupun non-fiskal, pemberian advokasi, dan fasilitasi atau penyediaan sarana dan prasarana usaha. Peluang berinvestasi pada usaha budidaya sapi potong di Provinsi Lampung bertujuan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Investasi pada subsektor peternakan ini diharapkan dapat mengakhiri kemiskinan, menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan, memajukan pertumbuhan ekonomi, membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrialisasi, serta mendorong inovasi, dan memperkuat sarana implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Mari berinvestasi di Provinsi Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung siap mendukung investasi Anda semakin berkembang dan menguntungkan. Jangan ragu untuk menghubungi kami untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat di Provinsi Lampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peternak sejahtera, Lampung berjaya.